Perasaannya ya begitu Kak, biasa kadang kalau ada sesuatu lebih dipendam lagi terus Bahaya itu kalau penasaran. iya Kak, karena saya tuh dari SMA itu sampainya kuliah itu kayak daftar Kak, kita daftar di di lamannya web yang khusus memang untuk beasiswa unggulan. Nanti setelah kita daftar emailnya, nanti kita Kalau dikasih lagi pilihan kuliah atau menikah? Kuliah atau menikah Kak. Nggak bisa nih, gugur. Gunakanlah kesempatan ini baik-baik, jangan sampai ada satu saja kesalahan yang bisa membuat menjadi masalah untuk Halo kata kunci. Kembali lagi di video kali ini kita kedatangan bintang tamu dari duta juga. Jadi banyak ini duta yang hadir, alhamdulillah. Banyak duta yang mau diundang ikhlas hadir di kata kunci untuk bercerita entah dari segi pribadi dari peserta dutanya dan juga terkait masalah secara umum bicara tentang duta. Ada Putri. Iya Kak. Nama panggilannya Putza. Iya, Putza Kak. Nama panjangnya sebenarnya Putri Zakila Handayani, tapi biasa orang panggil Kak Putza. Karena familiar beda namanya Putri. Iya kan biasa dipanggil, kalau Putri itu kan biasa dipanggil Pute. Iya Kak. Banyaknya Putri. Kenapa Putza? Karena singkatan kayak itu. Atau siapa yang pertama singkat gitu nama tak? Ada teman SMA aku Kak, karena kan di satu kelas Kak itu ada juga namanya Putri 2 orang. Oke. Nah bingung temanku panggil. Jadi akhirnya dia kasih nama, bilang Putza mode, dari nama tiga huruf pertama dari kata Putri dan 3 huruf pertama di kata Zakilanya, jadi Putza. Nah konfirmasi di kita dulu. Iya Putza Kak, nama. iya. Sebagus itu dia konfirmasi. Saya nama panggilanku Afik tidak pernah Kak tahu dari mana asal usulnya. Karena begitu mereka kepo Kak, saya bilang kenapa Putza begitu, dia bilang kan bisa Jipute atau Putri mau kapan biasa toh Kak, tapi dia bilang itu mau saja supaya lebih beda daripada Itu yang lain. Handayaninya nama orang tua. Bukan Kak, itu dikasih sama nenekku. Oh karena enggak mungkin nama ibu masuk ke ini. Iya Kak, jadi memang nenekku yang kasih nama itu Putri Zakila Handayani. Enggak keluarga jadi Kak ini Handayani. Enggak jika sendiri kayaknya. Oh anak tunggal. Oh, iya Kak. Apa perasaannya jadi anak tunggal orang? Perasaannya ya begitu Kak, biasa kadang kalau ada sesuatu lebih dipendam lagi, terus sendiri di rumah kan saya bagaimana nih bahasanya, Bahasa Inggris Ki. itu kan saya memang Kak, keluarga aku sebenarnya mama sama pacarku udah sama Mi toh. Oke. Jadi memang saya berdua aja sama etaku di rumah, tapi ada sungguh satu orang, jadi memang bertiga aja di rumah. Jadi memang sesepi itu, sepi dirasa, dan bahkan biasa mencari kesibukan itu di luar, ketemu sama orang-orang baru Mi Kak gitu. Jadi memang kayak sepi jadi rasa, tapi enaknya kalau sendiri Ki kayak banyak ditemani bicara sama ada orang tua tak ya, aku bilang gini Kak. kayak gimana? Intinya kayak sepi jadi rasa, tapi kayak ada juga ditemani ngobrol begitu Kak. Oh merasa berarti ada obat Iya. untuk bercerita, ada aja beberapa orang Iya di rumah. Kak, ada juga orang di rumah, tapi kalau sebenarnya memang sepi iya Kak, karena memang 3 orang jiki di rumah. Jadi memang sepi. Jadi Putri Zakia ini Zakila. Zakila. Jadi Iya. Putri Zakila ini duta kampus Intelijensia. Intelijensia. Iya Kak. Itu ada berapa bidang kan? Ada intelijensia, Ada berbakat, ada juga sosmed, ada juga persahabatan, ada juga favorit, dan ada juga best video. Jadi banyak Kak kategorinya. kalau base video seperti Kayak ada kan profil kampus itu Kak, kita kirim videonya di IG-nya Duta Kampus. Nanti panitia-panitia yang upload itu IG-nya di Duta Kampus. Nanti kita lihat berapa interaksi yang ada di situ Kak, baik itu like, komen, dan share-share-nya bagaimana. Jadi kita lihat bagaimana interaksinya gitu. Oh iya. Berarti itu jadi Jadi penilaian juga Penilaian. Kak, ya, supaya bisa jadi best video. oke. Kalau di intelijensia
Kalau di intelijensia itu yang dilihat Kak dari tes tulis yang tertinggi sama tes wawancara juga yang tertinggi. Gitu. Jadi kan ada itu Kak top 3. Jadi kan top 3 pasti otomatis itu nilainya tinggi Mila Kak. Baik itu tes tertulis, tes wawancara, tes interview, tes bakat dan segalanya itu pasti tinggi Mito Kak. Nah, untuk melihat lagi kategori-kategori seperti intelijensia, favorit, seperti berbakat. Nah, itu dinilai dari tes interview dan tes berbakatnya. Apakah yang mana yang paling tinggi? Dan kita lihat itu dari sistem perankingannya. Gitu Kak. Jadi kalau bisa dibilang saya ini cukup tinggi lah nilaiku di setelahnya dari top 3 dan top 6-nya itu Kak gitu. Oke. Berarti bisa dibilang memang bakatnya di mana? Kalau saya Kak lebih spesifiknya kemana? Kalau saya itu Kak sebenarnya suka aja coba hal-hal yang baru gitu Kakak. Bahaya itu kalau penasaran. Iya Kak, karena saya tuh dari SMA itu sampainya kuliah itu kayak dari SMA itu basicku masuk Kak, bahkan di organisasi bahasa Inggris ikut Kak lagi. Kalau misalnya diajak Kak ikut mini deh supaya bisa lagi explore dirinya. Kak ikut Kak lagi, masuk Kak lagi marching band, ikut Kak lagi marching. Aktif sekali kan kayak ini. Kak, kayaknya memang saya tuh kali dikategorikan kayak aktif banget Kak begitu. Dan sampai kuliah, tapi meskipun awal-awal maba itu masih belum kayak aktif karena memang saya memang hatiku bukan mau di kuliah di misalnya bukan Kak mau dulu kuliah di tempat ini atau Kak pilihan ini, ada pilihan yang lain gitu Kak. Di Makassar juga? Iya di Makassar juga. Tapi kata orang tua di sini lebih dekat dan memang orang tuaku selalu mengkontrol untuk jangan terlalu jauh-jauh dari rumah karena kan kembali lagi Kak bilang sendiri Kak juga. Jadi orang tua kayak khawatir bilang nanti kan kemana-mana sendiri bagaimana begitu toh Kak. Jadi memang dicari yang bisa misalnya yang dekat dan bisa bisa diakses dengan dekat dari saya gitu Kak. Iya jadi bisa dikontrol lah. Iya Kak, apalagi memang sendiri toh Kak. Tadi SMA kalau saya baca di SMA 17. Iya Kak. Berarti wajar Ji jadi intelijensia gitu. Cerdas Ji. Ya mungkin kalau orang-orang bilang cerdas, iya mungkin Kak kan, tapi ya biasanya pasti juga Kak, pastilah banyak hal yang perlu dipelajari. Tapi nggak terbebani jadi misalnya dicap jadi orang cerdas itu nggak terbebani. Terbebani ya Kak, karena pasti kalau ketemu itu waduh intelijensia pasti pintar ini, pasti bisa ini semuanya. Padahal sebenarnya ya kita juga manusia biasa jika punya keterbatasan yang mungkin tidak bisa ada satu hal yang tidak bisa saya lakukan itu dan ya tidak mungkin saya bisa lakukan semuanya. Tapi kan kembali lagi Kak, kalau misalnya saya biasa itu saya belajar lagi. Kalau misalnya betul-betul tidak bisa Mas, saya bilang memang tidak bisa Kak ini begitu Kak. Dibilang memang dan tidak ada manusia yang bisa segalanya. Iya Kak, benar sekali itu. Iya. Kalau memang dianggap sebagai orang cerdas apa semua dan memang itu terbebani menurut Kak. Iya, memang. Biasanya memang kita fokus atau senang belajar. Kalau saya Kak kalau misalnya kayak kutu buku gitu atau juga iya Kak, cuman semasa kuliah itu kan saya belajar Kak di masa perkuliahan. Memang saya kayak kalau ada tugas itu kan memang betul-betul kayak ku cari tahu bagaimana caranya ini untuk bisa dikerjakan dengan baik. Begitu Kakak, bahkan sampai semua teman biasa itu kalau kelompok itu biasa teman kelompokku mau satu kelompok sama saya. Begitu Kak, karena bilang ini tuh Putza bisa Ji, begitu Kak. Padahal sebenarnya saya juga itu sama kalian begitu ya. Maksudnya belajar juga. Berarti rasa penasaran tuh yang tinggi sebenarnya. Iya Kak, sebenarnya saya begitu orangnya Kak. Rasa itu yang memacu minat belajar ta. Iya Kak. Waktu SMA dapat ini ranking apa atau kayak gimana? Kalau SMA saya enggak, bahkan SNMPTN, SBMPTN saya enggak lulus. Terus lulusnya di UNM saya lewat mandiri Kakak. Oh mandiri? Iya, kan ada 3 jalur itu di UNM, SNMPTN sama SBMPTN. Nah, SN sama SB memang saya mau kedok Kakak dari awal, tapi orang tua aku bilang nggak usah Mi, kedok itu kan misalnya capek kok nanti begitu toh Kak, terus biayanya juga mahal, apalagi kan memang dalam satu situasi itu memang lagi ada masalah keluarga atau kata jadi memang dibilang nggak usah Mi dulu yang bagaimana sekali, yang jelas ini kamu kuliah dulu karena kan ya ditahu lah bagaimana kondisinya keluarga sekarang bagaimana toh Kak, jadi saling mengerti Mama. Oh iya, yang jelas iya Pak, saya kuliah Mi, jadi akhirnya pilih Mi sebenarnya saya mau di background merah.
Unhas toh kak. Heeh. Tapi orang tua aku bilang jangan mi 2NM, apalagi yang jurusan yang lulus itu mandiri itu perikanan toh kak. Waktu Waktu di mau masuk mandiri kak, kan beda gitu mandirinya UNM sama mandirinya Unhas. Iya, kalau UNM itu kan dia tes kembali lagi kak, biar ndak pilih UNM itu bisa jadi ikut mandiri lagi. Gitu kak. Iya. Jadi memang ada tesnya, dia jalur khususnya memang kak. Misalnya kak di SBMPTN kita ndak pilih UNM bisa jika. Berarti bukannya rezeki kita ini jadi dokter, Di? Iya kak. Karena kan biasa itu memang perempuan atau cewek banyak bercita-cita jadi dokter. Iya. Tahu waktu kecil. Atau jangan sampai nggak lulus karena tulisannya terlalu bagus. Karena dokter itu rata-rata tulisannya nggak bisa dibaca. Tulisanku ya jelek kak. Lepas tamu nih. Terus di UNM kenapa ambil jurusan administrasi negara? Iya, karena memang peminatnya itu cukup banyak kak. Terus bilang juga ini kayaknya jurusan yang memang agak aman-aman Ji dibanding jurusan yang lain. Mungkin prospek kerjanya juga agak lebih luas. Jika adminis, kalaupun kita tidak bisa masuk di pemerintahan, bagian administrasinya kita sudah pelajari di dalam toh kak. Ya jadi nanti mungkin bisa lah kalau dipakai kalau misalnya bisa di pemerintahan, kita di perusahaan-perusahaan begitu kak. Begitu prospeknya dulu orang tua waktu masih memang masih maba yang memang mendukung untuk ya lanjut saja sekolahnya selagi masih bisa. Iya kak. Berarti sekarang ini rencana lanjut? Iya kak, lanjut. Oke. Tadi ini waktu SMA itu jurusan apa? IPA, jurusan IPS? IPA kakak. Kalau administrasi negara kan ke sosial. Iya beda gitu kak. Beda banget Ki. Itu memang kemarin IPA karena memang saya masuk di Jubel, mungkin karena masih dimanja aja sama orang tua tuh kak. Nah, masuk mi Jubel, oke masuk mi, terus bilang kak IPA mau IPA mau pale, jadi IPA mi saya pilih kak, karena memang kemarin itu kita tidak ada yang kayak tes-tesnya dulu. Kemarin saya ingat kok tidak ada tesnya dulu masuk di IPA atau IPS, memang kita yang memilih. Ya kak, jadi memang saya di IPA kemarin itu. Jadi saya pilih IPA karena kan ada 3 kak, IPA, IPS sama bahasa itu di Jubel dulu-dulu. Iya, dulu kak waktu zaman-zaman kok. Tapi kenapa itu anak IPA selalu dianggap lebih cerdas atau lebih pintar daripada anak IPS? Iya, terus terang saya anak IPS kan. IPS 2 lagi. Tapi saya tuh kak jujur waktu di Jubel itu lebih banyak kak beraktivitas di luar misalnya kayak jam sekolah, misalnya kayak aktif ke ekskul. Iya kak, memang kayak dari SITSKU, dari MB, dari ikut kak juga MPK. Jadi memang aktif kak di situ, kayak memang lebih suka karena kayak ketemu ke orang baru, kayak dengar kayak ceritanya mereka bilang ih bagusnya nih begitu pengalamannya begitu. Jadi kayak tertantang kak lagi kayak bilang oh bagaimana bisa begitu begitu kak. Jadi banyak kupelajari juga, lebih banyak kupelajari juga di luar, apalagi ketemu sama senior yang memang yang hebat toh kak, yang kayak bagus sekali bahasa Inggrisnya, bagus sekali terinspirasi semuanya. Iya kak, begitu terinspirasi, tapi begitu kenapa? Ya rezekinya orang beda-beda toh kak. Iya, dan kita tidak bisa pungkiri hal-hal yang seperti itu. Kita memang kalau sebagai manusia ya bisa berusaha saja. Tadi itu kenapa ambil administrasi negara? Itu juga karena memang peminatnya banyak dan juga apalagi memang nggak ada hal lain selain itu? Nggak ada jika. Nggak ada. Dan misalnya kan IPSG bilang mungkin kayaknya pembelajaran tidak terlalu susah dibanding IPA, karena memang saya kayak IPA itu kemarin tidak terlalu bisa kak, memang kak kayak IPA begitu kan, nggak bisa kak memang. Baru ambil kayak IPA, iya kak, kayak berusaha kayak ini untuk nge-push diriku di IPA. Tapi ternyata memang setelah kuliah baru kak sadar bilang oh saya mampunya di sini, memang bisa agak lebih bisa kak kayaknya menghafal sedikit terkait hal yang baru, analisisnya juga mungkin bisa aja menganalisis sedikit. Passion lah bukan di situ. Iya kak. Beda mungkin sama kayak Sukma. Iya, kalau Sukma kan dia basicnya itu matematika kak. Kalau saya itu kayaknya nggak bisa kak hitung-hitung kak. Senangnya pengen hafal rumus saya. Nggak bisa sama itu kak. Apalagi kayak misal juga fisika, kimia, Jadi tapi itu Mika untungnya di Jubel itu kan banyak anak yang pintar, banyak teman-teman yang pintar, jadi saling membackup. Kalau misal saya tidak tahu dibantu diajar. Nah gitu begitu kak. Iya, jadi memang kalau di Jubel itu bedanya kayak begitu, memang ada beberapa yang pintar dan memang dia kayak kalau misalnya kita nggak tahu toh kak, apalagi misalnya kayak remet, kan biasa saya juga remet kakak. Saya itu kalau biasa kak remet kak di Jubel. Saya juga. Gak tau apa remedial apa? Iya kak. Saya tahu gitu. Remet di Jubel, jadi biasa itu teman-temanku, apalagi ada teman gengku juga kak, biasa bantu bilang ini pelajari, bahkan biasa ada nakes kan kayak ini poin-poin penting, rumus-rumus yang penting yang harus ditahu seperti ini. Ada juga temanku yang lain bilang ini begini seperti begini, jadi kayak memang saling membantu kak di dalam. Semestinya tuh dunia pendidikan kayak gitu kita diajarkan. Iya benar sekali. Nggak bisa kita bilang kayak berkompetisi toh. Iya memang. Jadi seolah-olah kalau misalnya kalau kita tidak tahu nih tertinggal nih pelajaran ini nggak ditahu nih,
besok lusa kalau tidak ada tempat tak untuk belajar, kayak merasa minder nanti Iya, besok lusa. iya kak, benar sekali tuh kak. Dan bersyukur aja berada dalam circle pertemanan yang cukup baik begitu kak. Apalagi memang mereka saling membantu Ji. Dan kalaupun misalnya saya kan kemarin kan udah lulus SNMPTN, jadi kayak mereka nggak usah khawatir Putza, ada Ji banyak yang lain, tenang makin sama-sama kita belajar. Dan ada bahkan itu temanku sama-sama kak belajar di bahkan belajar kayak 2 tempat bimbel kak untuk bisa kak lulus SB, tapi ternyata rezekinya lain lagi. Saya juga pernah kan, tapi enggak, kalau saya kayak memang mungkin bukan passionku untuk belajar yang dalam waktu SMA. Iya. Lebih banyak keluar, lebih Iya banyak kak, main-main. Iya kak, saya juga begitu, lebih suka kak di luar. Maksudnya kayak kalau ada kegiatan sekolah lagi tuh kak, misalnya lomba benar lagi, ikut kak lagi. Kalau dia bilang ikut takut saya, ikut kak lagi kak. Kayak Ya, memang iya, jadi aktif memang, betul memang. Iya kak, aktif banget kak. Berarti waktu ikut duta itu informasinya juga dari mana? Kalau dari Duta kak itu dari ada kan Instagram Duta Kampus kak, dan biasa lewat-lewat itu kayak di Instagramku. Nah terus juga ada info dari teman juga bilang ikut Mi ini Putza, bilang oh ya padahal itu kan semester akhir mak, semester 8 mak. Dan pada saat itu juga kan jadi penerima BUK juga, penerima URDIK juga kak. Jadi ada juga tanggung jawabku untuk bisa menyelesaikan ini tepat 4 tahun, karena kan kalau di URDIK nggak boleh lewat kak gitu. Itu beasiswa? Iya beasiswa, kita memang ditekankan bilang sampai 4 tahun saja gitu. Jadi memang di semester 8 itu struggle, misalnya banyak sekali Mika itu masalah-masalah. Misalnya banyak Mi yang kayak bilang Putza ikut Mi, kapan lagi ikut seperti ini, kapan lagi kesempatan seperti ini digunakan. Terus bilang, yang satunya lagi bilang Putza bagaimana Mi ini beasiswamu, terlambat nanti bisa jika mau handle begitu-begitu kak. Jadi memang di semester 8 itu apalagi namanya susah sekali, banyak sekali pertimbangan-pertimbangan yang harus kulakukan. Tapi pada akhirnya saya memutuskan untuk ikut karena memang bilang kak kapan lagi saya ikut ini kesempatan, mungkin tahun depan ada pendaftaran seperti ini tapi mungkin tidak bisa ikut. Iya kak, mungkin juga tahun depan mungkin rezekinya mungkin bakalan beda Mika begitu ya. Kalau misalnya tahun ini kak ikut ya mungkin rezekiku memang segini, kalau mungkin tahun depan mungkin saja rezekinya ndak sama Mika, mungkin bisa jadi rezekinya itu mungkin ya hanya sebatas peserta Ji mungkin atau apa kan kita tidak tahu kak. Lebih tinggi lagi. Iya sih kak, itu dari tahu kak itu Mi. Yang pasti sampai di Duta Kampus Intelijensia kak. Itu luar biasa nih. Iya luar biasa banget Mika, apalagi yang memang saya pure baru kak, memang terjun dalam duta memang baru pak ini kak, baru ke 1 kali ikut dan alhamdulillah ada Ji yang saya dapat, bukan Ji yang unplaced toh kak gitu. Iya yang enggak ada didapat apa-apa. Iya kak. Itu saja bersyukur kita harusnya ada di keberaniannya kalaupun ikut seperti itu. Tadi itu beasiswa. Iya kak. Beasiswa itu dapat di semester 3. Beasiswa apa itu? Beasiswa unggulan dari Kemdikbud kak. Itu daftar? Iya daftar kak, kita daftar di lamannya web yang khusus memang untuk beasiswa unggulan. Nanti setelah kita daftar emailnya, nanti kita lengkapi berkas-berkasnya yang dia minta. Syarat-syaratnya? Syarat-syaratnya itu biasa ada berkas-berkas sertifikat, berkas-berkas pengalaman organisasi, ada pengalaman kerja, LOA, kayak kelulusan dari kampus kak. Terus juga ada proposal, ada juga esai aku generasi unggul. Kalau IPK terakhir nggak ada juga? Ya ada juga IPK kak, minimal IPK-nya itu 3 komaan lah, 3 komaan. Yang pasti 3 koma ke atas ya. Memang segitu, tapi itu pun untuk selanjutnya 3 komaan lah kak. Lumayan, dapat beasiswa orang. Alhamdulillah sih kak. Dipakai apa itu? Banyak sih kak itu Mi, kayak ikut-ikut pengalaman duta, kegiatan duta ini kita pakai. Karena kan di beasiswa itu kak bukan cuma dibiayai untuk biaya kampus, kuliah, tapi kita juga bayar, ada biaya hidupnya, biaya bukunya juga ada. Jadi memang kita gunakan untuk menunjang perkuliahan sampai selesai. Tapi kak, uang beasiswa itu kita pakai untuk apa? Untuk semua kegiatan itu? Iya kak, pokoknya kegiatan kampus. Siapa tahu pakai beli HP atau ya, pakai beli siapa tahu iya kan, siapa tahu dipakai salah gitu. Dan juga kak, kalau beasiswa unggulan itu bukan cuman kayak orang yang tidak mampu ikut, tapi orang yang berprestasi memang kak. Jadi memang terbuka untuk umum. Pokoknya kalau kalian fix berprestasi memang. Fix berprestasi memang. Kalau saya kan lebih maksudnya berprestasinya mungkin karena kan
saya lebih memang apa namanya kayak memang selalu kamu ikut-ikut sesuatu Kak, apa-apa yang kayak misalnya kayak kalau kemarin itu di situ saya kan basicnya saya nggak bisa memang speech Kak, saya nggak bisa juga debat bahasa Inggris, jadi saya dikasih ke storytelling dan memang storytelling terus sih saya itu dari awalku masuk seats sampainya memang selesai mah di kepengurusan itu memang saya storytelling juga kerja berarti bisa kita nulis. Kalau kemarin Kak itu Karena itu ada iya ada naskahnya Kak, iya tapi biasa naskahnya itu kayak didiskusikan sama teman kelompok atau bahkan sama senior gitu Kak. Kalau yang Karena masuk kan itu bisa ada 30 apa menulis di SSI Kak. Iya. Itu juga ada. Itu yang buat lembaga itu yang buat kegiatan itu lembaga event hunter Kak. Jadi ada event hunter kayak di Instagram saya juga Kak, di Instagram saya lihat juga itu. Pokoknya emang saya Kak, kalau ada lagi info di IG saya ikuti lagi gitu. Tapi Kak. bagus nih karena bukan di baju-baju atau sepatu yang lewat itu yang mau itu yang bahaya. Bukan, karena memang Kak Toh kan kembali lagi ke latar belakangku bilang memang saya ini penerima beasiswa unggulan, maksudnya apa yang sudah dilakukan dan apa yang kamu lakukan ini setelah mendapatkan, masa hanya menerima saja uangnya pemerintah dan tidak ada yang dilakukan. Nah akhirnya itu mereka bilang memang ini uang menunjang kamu untuk bisa kedepannya lebih baik lagi dan lebih banyak lagi pengalaman dan banyak prestasimu ke depan. Iya. Nah kalaupun nanti memang hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi ya itu jadi bagian dari pengalaman hidup Mika. Gitu. Jangan dipersoalkan. Iya jangan dipersoalkan, artinya memang segitu porsi yang dikasihkan sama Tuhan begitu kan. Minimal kita sudah ikut, ada juga pengalaman. Iya ada pengalaman kan, bahkan siapa tahu nanti tahun depan lagi mau ikut, nah lebih dipersiapkan lagi untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Begitu kan. Tidak mengulangi kesalahan yang sama. Itu saya di pengalaman pernah jadi apa? Apa itu Kak? Di pemilu apa? Oh iya. Jadi panitia pelaksana. Panitia pelaksana Kak. Iya, itu kemarin memang kan saya lahir di Makassar, besar di Makassar. Pokoknya dari dulu tinggal di Talok lah. Di daerah utara. Iya, daerah utara. Dengar kata utara tuh kalau di Makassar tuh menurut saya horor nanti gitu. Iya sih, kalau memang biasa Ki, perang-perang sedikit lah ya, tapi bukan sedikit. Perang-perang sedikit. Aktif Ki berperang. Iya, aktif Ki berperang memang, tapi aman jika maksudnya kalau ada biasa begitu langsung kayak pihak kecamatan itu langsung dikoordinasi, misalnya ketua RT langsung biasa koordinasi dengan pihak kecamatan untuk cepat diturunkan babingsanya sama seluruh seluruh kayak orang-orang seluruh masyarakat. Iya, orang-orang yang memang kayak polisi begitu Kak untuk turun untuk tidak aparatnya Kak untuk tidak kayak langsung meredam ya. Iya, meredam kita gitu karena pernah jadi ikut perang. Enggak. Perang anjing antara perempuan juga sama tuh ada di sana gitu. Enggak Ji ya Kak. Nah, lanjut tadi dari apa? Waktu sekolah di daerah utara juga. Iya Kak. Pokoknya dari dari TK bahkan dari TK, SD, SMP pokoknya sekitar itu Ji. Kuliah baru keluar. Baru itu pun lagi daerah Petarani Ji. Nggak jauh-jauh amat jadi. Iya, nggak jauh-jauh amat Ji Kak. Tadi yang itu tadi lanjut dulu yang persoalan jadi panitia. Iya Kak, itu memang kayak itu biasa kan saya memang agak dekat Kak juga sama kayak RT begitu kan memang juga kemarin mamaku juga RT di sana Kak. Jadi cukup ditahu sama orang di sana terus biasa bilang oh ini ikut mi ini nanti bisa ini karena kan memang biasa yang diutamakan itu kayak orang-orang situ jika dulu misalnya orang-orang situ gitu. Iya karena kan yang lebih tahu tempat tinggalnya kan nanti akan dibawakan undangannya dan segala macam sosialisasi ke masyarakat juga orang-orang di situ jadi dikatakan bilang oh ini mau ada mahasiswa jadi memang saya dan ada juga beberapa teman-temanku mahasiswa itu ikut sama Kak jadi panitia pemilihan di Pilpres kemarin gitu. Di pemilihan wali kota juga. Wali kota juga Kak, iya. Nggak pusing Ki itu terlalu banyak diaktif. Ya sebenarnya ke pusing tonji juga, tapi itu mulai kembali lagi ku atur baik-baik memang, maksudnya kalau misalnya di manage waktunya baik-baik, bilang oh ini yang akan dilakukan nanti kalau malam, ini nanti kalau siang, sore, biasa begitu Kak. Saya rasa on time saja. Menurut saya kadang-kadang enggak bisa gitu. Iya sih Kak, ya pasti nih yang Kak agak pasti dan enggak bisa kupungkiri biasa Kak. Ya pasti ngaret lah bagaimana sih Mbak? Minta kirim pendapat isutnya. Iya Kak, karena memang banyak sekali ya begitu bisa ya saya juga mengakui jadi aku bilang saya ini terlalu banyak mengikut kegiatan di luar begitu sampai biasa kayak tidak terfokus satu hal. Tapi kembali lagi bilang saya masih bisa aja untuk mengontrol diriku, masih bisa aja membagi diriku begitu dan alhamdulillah juga yang orang yang kutemani sharing, orang yang kutemani
sama-sama tuh karena bilang nah bantu aja bilang oh iya kayak begini deh kayak begitu. Jadi memang alhamdulillah kayak pertemananku pun kayak saling mendorong Ji, dan bagus di circle iya berarti. kak iya gitu bukan Ji yang kayak circle yang Iya. yang kayak ada toksik gitu Iya, kan betul. Ji Enggak, jadi enggak Ji kak baik semua Ji tapi kemarin juga ini Putri apa jadi MC. iya MC kak MC apa beda? Saya MC-nya maksud di gimana? di Gimana? Batko Hemi, Iya, di Batko. di KNPI juga pernah, terus di MC di kampus-kampus juga sering, terus juga MC ya begitu-begitu jika multi talent. MC kacamata juga di IO juga biasa kak, iya begitu kacamata. Tapi kita enggak ada IO-nya. Dipanggil secara personal saja. Jadi ada MC. IO-nya kak, ada Oh, ada IO-nya IO, kacamata. Oh, Tapi di kalau situ. untuk biasa kayak misalnya kayak sendiri jaka begitu, biasa itu personal aja langsung. Kita ingat dulu ada nama salah kita sebut. Iya kak, nggak maaf kak ini kak. Dulu apa tadi sebut itu? Bukan Lanyala apa? Soewarno kak, iya, kadang namanya Soewarno, kalanya lah Fokus tuh. Soewarno, iya kak. Udah fokus kita waktu itu. Nama tuh. Iya kak, dari itu acaranya dari pagi sampainya malam. Iya, sampai malam. Iya sampai malam memang kak, jadi saya emang MC dari pagi sampai malam jadi bang. Salah kok putusan iya ada. Kapan bisa dari? Pas ya mi turun atau kan tanya mah itu semua kayak KH kayak senior toh atau ada Yang aja senior pengurus-pengurus, iya pengurus bilang salah ini deh bilang oh iya kami minta maaf bilang salah juga ini tadi ada penyebutannya ini salah bilang oh iya kami minta maaf begitu minta maaf mami kakak karena nggak bisa mi diulang waktu Untuk mengerti itu Iya, orang. itu ikan aneh Padahal itu orang tuh kanibal gitu. Gak makan. langsung main ini minta maaf di adik iya karena memang Seriusku saja. Kalau kamu minta maaf, seriusku kau baca saja. Apa? Nenda jadi. apa kak Datang udah berulang. Oke. Ini juga saya lihat banyak aktif Ki, di organisasi. iya kak Pengalaman organisasi itu kayaknya kasih banyak di CV kita. iya kak karena kan memang saya tidak terlalu aktif kak di dunia kampus karena memang Oh itu semua organisasi yang kayak di ekstra? luar jika Di luar. iya ada yang di kampus satu kombat tapi itu pun juga semester akhir apalagi masuk kak begitu baru pak tahu infonya semester akhir jadi baru saya ikut satu kali debat itu pun unplaced juga karena memang pengalaman pertama toh kak Iya, nggak apa-apa. jadi it's okay lah gitu Ya, terus yang pasti ada pengalaman tak ikut iya pernah kak debat. apalagi juga senior-senior di sana selalu juga mendukung bilang enggak apa-apa Ji ikut media pengalaman jadikan ini saja pengalaman untuk dirimu oh iya, jadi ikut maka terus juga akhirnya saya memang basicnya bukan ke anak-anak kampus banget misalkan kak bukan kak bergaul kayak di himpunan begitu kak iya kak bukan kak karena memang kemarin saya itu di luar kak karena memang juga dekat kak juga sama beberapa dosen toh dan beliau juga bilang apa namanya kayak selalu Ji mendukung bilang enggak apa-apa Ji kalau misalnya di luar baru nyaman enggak apa-apa Ji yang jelas kan Oke. tetap harus fokus sama apa kelasnya fokus sama jurusan fokus sama nilainya juga Iya. gitu kak Yang pasti mendalami disiplin ilmu itu penting. iya kak Misalnya jangan sampai di situ Tommy ke kuliah ambil jurusan ini tapi kita lari itu lari kan tau iya nggak, kak ini mending didalami. Iya. Sampai masuk di duta kampus. Ini kan Mami juga selesai iya kak mau mi tanggal 26 nanti ini ya, gelar tak juga atau Akan- enggak diganti Ji? Yang 1 2 Enggak, 3 4 dan ya seterusnya. langsung lengser mi kak langsung mi terganti dengan yang baru nanti Oh berarti diganti biar intelijensinya diganti juga. iya kak semuanya yang diganti iya Saya tidak bisa dapat apa gitu. Oh jadi semuanya diganti. Iya, Kak, semuanya Oh nanti saya pikir diganti. kayak yang juara 1 Ji. enggak kak pokoknya semuanya diganti dari runner up jadi dari winner sampainya dengan terakhir itu best pokoknya semua diganti Oh. jadi 1 tahun dia menjabat kak Oh, iya setahun menjabat seumur hidup menginspirasi ya itu biasa tagline-nya anak-anak duta kampus tahun menjabat seumur Seumur hidup. ya seumur hidup menginspirasi ya, kak minimal nama tak tertinggal di situ. Tapi memang aktif Ji, saya lihat semua di sini. iya kak Siapa? Putri, Maulana, Sukma, Mita, Mita, aktif iya, semua Kak. Ji. Iya. Urus kembali duta kampus ini. Iya, Terakhir Kak. kemarin juga di interview itu sama Sukma di pos itu. Pertanyaan Iya. saya hampir sama. Kenapa mau pilih pos itu gitu? Atau kemarin memang ditugaskan? iya kita bagi job desk memang kak
bilang siapa yang di pos wisata, siapa yang di pos pendidikan dan pengetahuan umum, siapa yang di pos advokasi, siapa yang di pos bahasa Inggris, dan siapa yang di pos kepribadian. Kebetulan memang ya maklum bagaimana di bicaranya itu. Apa Mi, yang kita dengar peserta menjustifikasi Putri sama siapa? Sama Sukma, Kak. Karena Iya. bicara kemarin kan kayak tertekan sekali orang di Iya, dalam Kak, situ. memang karena memang mungkin dari awal kan kita sebagai kan saya sama Sukma itu panitia inti sama Zul juga bertiga. Jadi memang kita yang selalu tekankan ke peserta bilang ini penilaiannya seperti ini yang akan dinilai seperti ini, attitude-nya kalian seperti ini, yang harus kalian bangun itu seperti ini. Jadi kalau memang lari lagi dari itu, kita menegur lagi sama mereka, Kak. Jadi mereka mungkin agak agak segan atau agak takut dengan kita begitu, Kak. Padahal sebenarnya ini kita ingin membangun citra yang baik untuk mereka, karena kan nanti kalau selesai dari duta kampus kan dikenal sama orang Sulsel, bilang oh pernah ikut kegiatan di duta kampus deh, oh duta kampus ini juara 1, masa duta kampus begitu, iya Kak. Jadi memang kita antisipasi memang di awal gitu, Kak. Berat duduk harus gini nih menjawab juga kayak Sukma harus baik ya aduh nggak bisa masa kayaknya nggak bisa kita ini kudu ada warung kopi gitu, jadi apa ditanyakan langsung dijawab. Iya. Tapi kemarin di semua peserta menurut Tak yang paling bagus responnya ada berapa orang yang sudah masuk ini di grand final? Iya, ini Kak, kan kita sebenarnya itu di awal sudah ada yang 60 orang pendaftar. Tapi kita sudah cut di audisi itu selama 3 hari, kita sudah nilai mereka dari tes tertulis, tes wawancara, technical meeting, dari tes talent juga, dan kita sudah dapat 20 orang dan 20 pasang itu cewek cowok untuk bisa sampai ke grand final. Dan itu pasti mereka sudah tahu bilang bahwa ini penilaian kita pakai sistem perankingan memang, Kak. Jadi betul-betul kita nilai mereka, bukan yang kayak sembarang maksudnya sembarang nilai mereka, apalagi kan mereka pasti juga bersusah payah untuk bisa join ke sini, apalagi niatnya pasti mereka yakin, Kak, mereka pasti belajar dengan banyak sekali hal sebelum bisa masuk mendaftar di Duta Kampus Sulsel, karena sama aja dengan pelamar kita kemarin sebelum mendaftar Kak, pasti dipikir-pikir dulu bilang bisa Jiki, Kak, apalagi kan memang di pamflet kegiatan itu, Kak, kita sudah jelaskan berkas-berkasnya. Jadi memang mereka harus persiapkan. Nah, dari situnya dilihat keseriusannya mereka. Kalau memang berkasnya ini mampu kita selesaikan, artinya mereka itu bisa survive lagi di dalam di kegiatan di pemilihan Duta Kampus Sulsel 2022. Tapi syarat ini standar penilaian yang paling susah kalau kita bandingkan dari pengalaman Tak sama waktu kita jadi interviewer ini, yang kita nilai tuh memang kayaknya di sini yang susah deh. Waktu saya juga kayaknya kemarin kayak gitu. Di standar penilaian yang di mana? Kalau saya sih, Kak, di tes tulis wawancara sih, Kak. Tes tulis wawancara itu karena memang kan kita ini ada di technical meeting itu hanya dikasih kisi-kisi. Terus juga technical meeting. Di technical meeting yang kemarin yang di Baruga Amerika, iya. Berarti kami ini yang telat datang berarti di. Iya, Kak, sudah kita bahas. Iya, kita sudah isi bilang ini yang perlu dipelajari. Nah, kan itu kan kita ngambang, Kak. Maksudnya kampus, wisata, terus juga pendidikan, education, terus juga terkait dengan bahasa Inggris. Nah, bagaimana itu nanti kemungkinan soal yang akan muncul. Gitu, Kak. Jadi memang harus banyak belajar, Kak. Gitu. Terus nanti wawancara, siapa nanti wawancara, kan itu nggak di-spill, memang di-spill jadi bilang ada nanti begini pengacara ini, tapi nggak di-spill bilang ini orangnya, nggak PK pasnya hari H, jadi betul-betul memang euforianya itu peserta dapat sekali, bilang deh memang susah Ki ya. Kayak ujian tadi? Kayak ujian skripsi kapan, Kak? Iya, kayak tegang sekali memang waktu itu. Iya, Kak, memang tegang. Soalnya iya, susah juga soalnya, Kak. Ada bahkan yang mungkin yang memang jarang kita dengar, Kak, begitu. Tapi kan bisa aja bertanya baik-baik. Iya, Kak, bisa. Apa ini? Pakai kayak gitu juga. Enggak boleh ada standarisasinya. Iya, kapan kita bertanya bilang tahu ini, tahu itu, begitu sih kita. Jadi tadi melewati 3 hari kemarin kegiatan itu. Pertanyaan mungkin sama, apa respon Tak waktu kan ada di YouTube itu ada yang netizen yang kayak komentar gitu-gitu Tak. Sebagai orang yang ada aktif di Duta Kampus, kalau kita tanggap itu lihat itu komentar,
Kalau saya kan menurutku itu kan komentarnya orang, pasti mereka belum tahu apa yang telah kita lewatin duta kampus bagaimana, dan bagaimana ini kita juga bisa kan. Kalau duta kampus sih kayak bukan hanya bilang saya ini duta kampus, pasti ada persetujuan dari pihaknya kampus bilang ini saya perwakilannya ini begini, bilang bisa pasti nalet Jiki juga kak bilang ini memang bisa Ji mencerminkan sebagai duta, bisa Ji dia memegang amanah ini, karena kan tidak semudah itu Ji bilang fotonya dipajang lah, diapalah begitu toh kak, enggak kak, karena memang ya kita aja sebagai duta pasti dilihat sekali kita kak, apalagi memang ya tanggapan seperti itu pasti ada, dan mungkin dan kalau menurut saya ya itu maksudnya buktikan Mi dengan ini bilang kita itu bukan hal-hal orang yang seperti itu, kita ini sudah diajar dengan baik-baik, banyak pengalaman, dan kita ini maksudnya mampu jika memiliki apa namanya kemampuan yang lebih begitu kak. Ada nilai plusnya. Iya ada nilai plusnya. Seandainya kalau saya minta balas Kibir itu komentar, apa yang kita mau bilang? Aku baca dulu baik-baik itu komentarnya kak, terus aku komen Ki bilang mungkin kakak boleh kalau misal ada waktu kosongnya bolehlah ikut sama kita begitu pada saat kegiatan, kakak melihat mungkin kegiatannya kita bagaimana, apa memang maksudnya esensinya kita juga bagaimana, dan kita ini juga sebagai duta kampus kan ditahu bilang kita ingin dilihat ini sama kampus, kita sebagai role modelnya juga mahasiswa ya apalagi kalau misalnya kita juga mencerminkan hal-hal yang tidak baik juga pun tidak baik nama kampusnya, dan pun kalau misal Pale mau demo mahasiswa is okay Ji, kita juga dukung Ji, kan kita ini sebagai mahasiswa juga toh kak, dan maksudku tidak ada larangan dari siapapun, itu semua dari keinginan hatinya mereka gitu kan. Yang jelas selama demo itu ya pasti kita tahu bagaimana attitude demo yang bagaimana, kita tahu bagaimana apa yang harus disampaikan gitu. Tergantung mahasiswa terantar moralnya. Gitu kak. Tapi berarti jawaban tak seandainya tadi saya bilang disuruh jawab positif Ji. Iya positif dan tidak kayak merespon negatif juga kak. Kenapa kok kak kayak gini tuh? Nggak baper Ji. Nggak baper Ji. Maklum lah kak, pasti begitulah, pasti ada yang nggak baik gitu. Ada juga yang baik, dan tidak bisa dipungkiri hal yang seperti itu karena orang punya pemikirannya sendiri dan orang punya tanggapannya sendiri. Duta kampus ini kak bagus. Sama Sukma. Kita interview orang, kasih pertanyaan. Saya lihat juga beberapa kemarin kita kasih pertanyaan, ada orang kadang yang tidak siap menjawab, gitu. Ada yang responnya bagus. Kalau saya tes interview juga, kalau saya tanya ini, misalnya pilih Eropa atau Asia? Eropa atau Asia kak? Kalau saya baik, terima kasih untuk pertanyaan yang telah diberikan. Izinkan saya menjawab pertanyaan terlebih dahulu. Saya akan memilih Asia karena saya tinggal di Asia, dan terkhusus itu yang di Indonesia, dan terkhusus lagi di Sulawesi Selatan, dan saya bangga menjadi orang Sulawesi Selatan dan juga bangga menjadi orang Makassar. Lu tadi memang ini semua yang diundang bagus cara menjawabnya. Tegangku tadi pertama kayak salah kan tadi ini. Apa jawab Asia? Iya kak. Oh itu kalau ditanya kayak gitu memang ada jawabannya nih? Tidak kak, kita memang dari kita sendiri, dari kita memang. Dari pendapatnya juga. Iya dari pendapat kita. Dan apa alasannya dia jawab pakai gitu? Iya kak. Oh iya. Kalau disuruh berpilih lagi? Apalagi tuh kak? Apalagi yang harus saya pilih ini kak? Masa bapak sama ibu saja dikasih pilihan? Cerita Sukma. Aduh. Kalau dikasih lagi pilihan, kuliah atau menikah? Kuliah atau menikah kak? Nggak bisa nih, gugur, salah Sukma. Jawab. Kalau saya kak pribadi itu kembali lagi sama impiannya orang tua. Kalau impiannya, maafkan kak dulu ini. Izinkan saya menjawab pertanyaan terlebih dahulu. Saya kembali lagi ke impian orang tua, bahwa kembali lagi orang tua memang yang membesarkan saya terlebih dahulu, dan orang tua juga yang selalu membangun dan selalu support saya. Orang tua itu mengharapkan saya bisa kuliah setinggi-tingginya lah, usahakan lebih tinggi dari apa yang sudah mereka rasakan gitu kak. Dan menurutku untuk diantara memilih kedua hal tersebut, itu kedua hal yang bisa dibicarakan ke kedua belah pihak. Yang pertama dari kuliah bisa
saya dengan orang tua bisa Kak bagaimana cara untuk melobi hal tersebut, dan juga untuk ke hal menikah itu saya juga punya hal untuk melobi kepada mungkin pasangan yang saya hadapi sekarang, dan alhamdulillah untuk kedua hal tersebut itu tidak yang satunya tidak mengganggu Ji, dan yang satunya juga merespon baik Ji, dan alhamdulillah sekarang masih disuruh lanjut untuk kuliah S2-nya. Iya Kak. Jadi dekat-dekat ini lanjut Iya, Kak, kuliah. lanjut kuliah Kak. Ambil di Apa tadi pertanyaan ini? Nah, hadapi pasangannya. Iya. bisa aja kulihat. Lihat kan kemarin waktu datang sama-sama enggak bisa aman gitu kan kalau masalah itu aman gitu. Iya Kak, karena kan maksudnya pastilah kalau bagaimana kita sama pasangan, sama apalagi sama pasangan kan kita juga menghargai mereka Kak. Kan maksudnya kita sama-sama menjalani, pastinya ada satu sama lain kita menghargai, bagaimana juga orang lain juga begitu, bagaimana juga orang tua, dan pasti kita tahu Ji bagaimana caranya karena kita sudah lama sama-sama begitu Kak. Itu ada yang Luar biasa. Iya, Kak. Terakhir satu kata kunci. Kata kuncinya itu kesempatan. Kenapa? Kesempatan. Karena jangan sampai Kak menyesali hal yang tidak pernah kalian lakukan. Lebih baik kalian itu menyesali apa yang telah kalian lakukan daripada apa yang tidak pernah kalian lakukan. Kalau menurutku saya itu Kak. Karena kembali lagi di awal, saya itu kan memang Kak basicku banyak Kak dikasih tahu sama orang bilang ikut ini, ikut itu, kapan lagi ada kesempatan seperti ini, kapan lagi dipergunakan kesempatan seperti ini. Tapi kembali lagi, sebelum mengambil keputusan yang sebesar itu perlu ada pertimbangan yang banyak. Jangan cuma melihat dari satu aspek, tapi juga banyak aspeknya, karena jangan sampai penyesalannya juga itu lebih banyak gitu Kak. Gitu. Jadi memang kalau saya lebih ke gunakan kesempatan itu dengan baik-baik. Kalau misalnya ada di depan mata dan memang punya kemampuan dan punya niat dan usaha dan doa, saya rasa itu pasti ada jawabannya dan pasti hasilnya lebih baik lagi. Iya, luar biasa. Kalau kata kunci kesempatan kita Iya, Kak. sampaikan ke calon grand final yang di grand final ini, Iya. ataukah untuk kepada seluruh orang yang melihat duta kampus seperti apa? Kalau kita sampaikan kata kesempatan itu, harapannya seperti apa kepada calon peserta bukan calon peserta, calon Grand finalis, Kak. grand finalis Iya. sama orang-orang di luar. Kalau untuk kepada peserta, gunakan yang sudah lolos ke babak audisi tadi, yang sudah masuk, gunakan kesempatan ini dengan baik-baik. Gunakanlah kesempatan ini baik-baik, jangan sampai ada satu saja kesalahan yang bisa membuat menjadi masalah untuk pemilihannya kalian, menjadi masalah untuk kemenangannya kalian di sana, menjadi masalah untuk pembelajarannya kalian di sana. Pokoknya gunakan kesempatan ini dengan baik-baik. Kesempatan ini mungkin hanya datang satu kali saja. Siapa tahu tahun depan lagi mungkin tidak bisa. Jadi pokoknya gunakanlah kesempatan ini dengan sebaik-baik mungkin dan perjuangkan yang memang apa yang kalian mau inginkan. Terus untuk yang di luar sana, kesempatan ya pokoknya Kak, bagaimana kalau di luar sana mungkin kesempatan-kesempatan yang mungkin bisa memberikan pembelajaran yang bagus, pembelajaran yang baik itu diikuti lah. Maksudnya jangan mundur menjustifikasi bahwa hal itu salah, ini kesempatan salah. Tidak. Pokoknya kita dulu memang sebagai mahasiswa juga ya, kita sebagai harus kritis juga bagaimana menilai suatu hal, dan pokoknya kalau ada kesempatan itu ya bisa cari apa memang ini sudah sesuai dan bisa jadi kita jalani. Kalau memang pun tidak bisa ya artinya ada kesempatan yang lain yang mungkin bisa digunakan. Betul. Jadi nanti juga untuk mahasiswa kalau ada kesempatan untuk masuk ikut duta kampus juga tahun depan, silahkan mumpung ikut, masih terbuka, masih ada masih ada ini untuk tahun depan Kak. Untuk tahun ini kan kita sudah audisi jadi sudah sampai grand finalis jadi ya untuk tahun depan mungkin bisa pembelajaran misalnya untuk sebagai calon peserta dilihat-lihat Instagramnya duta kampus. Betul. Itu bagaimana kegiatan-kegiatannya di sana. Iya, pasti kurang lebih tidak jauh daripada hal itu. Iya. Kan banyak juga kisi-kisi nih dari Maulana apa yang dia cerita kan bisa jadi ini tuh jadi jadi pembelajaran dari Mita cerita kayak gimana, dari Sukma sama dari Putri. Mungkin nanti ke depan juga kalau kan ada ikatan itu, atau ikatan nanti kita juga bisa ngobrol supaya jauh lebih dalam bicara tentang duta kampus seperti apa. Mungkin seperti itu. Putri, terima kasih banyak. Kalau saya bisa menilai Putri ini tuh karena lancar sekali bicara, cepat sekali bicara dan tanggap sekali dengan pertanyaan. Bagus kalau jadi reporter. Sebenarnya saya mau sekali kayak itu jadi penyiar radio sebenarnya Kak.
saya tuh nggak masalah jadi penyiar radio karena kan saya suka sekali kak itu kalau bawa mobil kan suka kak dengar radio kayak asik sekali ini orang. Sama saya juga. Oh iya, Asik saya suka sekali. sekali dengar. Saya tuh Iya, Kak. saya tuh suka dengar radio dari SMP loh. Saya SMA sih kak. SMA. Jadi dulu kalau bukan itu Kedong Prambors, Madama, sama itu Delta. Iya. Sampai hari ini kan Naik direct Tagina, atau- tahu Iya. nggak gitu? Iya, sekali-sekali nggak dengar kalau cerita apalagi pokoknya cerita-ceritanya. sampai hari ini. Iya. Terus sampai hari itu saya putar mobil itu Ji, radio. Iya, Kak. Nah, mungkin kayak gitu. Terima kasih banyak siapa Putri mau ngobrol-ngobrol di Kata Kunci. Iya, Sukses Kak. kegiatan di Duta Kampus ini, Amin, semoga amin, lancar, amin. lancar Iya, juga sekolahnya, studinya ke Amin, depan. amin, amin, Kak. Salam sama semua teman-teman Duta Kampus ya. Sip, Kak. Oke, Thank you. thank you. Terakhir jangan lupa subscribe, share, like and comment Kata Kunci Official. Thank you. Terima kasih.